Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Karena kalau sudah berbincang wujud itu ada dua hal yang memang harus kita gali. Yang pertama, wujud hasil ciptaannya atau bukti adanya Allah itu kan ciptaannya. Yang tadi saya bincangkan itu, yang kemudian wujud Allah sendiri itu seperti apa. Nah, ini nggak bisa serampangan untuk menjelaskannya. Apalagi kalau ada kaitannya dengan 99 asma. Bukankah ada istilah asma Allah? 99 asma. Kemudian sifatullah, berarti dari 99 punya sifat masing-masing. Wujudullah, ya kan? Berarti dari 99 ada wujudnya masing-masing juga. Oke, yang saya ingin tanyakan tuh masalah tentang sifat 20. Salah satunya saja saya ingin tahu. Sifat 20 itu sebetulnya sudah banyak yang membincangkannya. Di media-media sosial juga sudah banyak yang mengupasnya. Dan banyak juga di masyarakat kita ini, di kampung-kampung juga banyak juga yang konon katanya merupakan guru sifat 20. Dan banyak juga yang belajar tentang sifat 20. Nah, ini mungkin kebetulan juga saya bisa sedikit menjelaskan tentang 20 sifat yang mungkin tidak sama dengan yang sekarang ada di dalam masyarakat kita. Nah, sifat 20 ini sebuah bahasan yang tidak mudah sebetulnya. Artinya benar-benar kita harus berpikir secara sehat dan harus punya referensi-referensi yang lain untuk bisa mencapai titik paham. Karena apa? Karena kebanyakan yang belajar tentang 20 sifat ini digugur di sifat yang kedua. Apa sifat yang kedua itu adalah wujud. Allah wujud kita mbakok Waqalafatul hawadis, dan seterusnya. Jadi kebanyakan yang jadi permasalahan ini adalah di wujud. Ini misal kita membahas tentang sifat yang pertama adalah Allah wujud. Istilah atau nama Allah, bolehlah kita percaya dengan adanya Allah. Nah, sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam pemahaman kita sebagai muslim bahwa Allah itu terdiri dari 99 asma, nama-nama Allah. Nah, kemudian wujud. Nah, di titik wujud ini banyak yang simpang siur di situ itu. Apa sih sebetulnya yang dimaksud tentang wujud yang termaktub di dalam 20 sifat? Nah, kebanyakan yang sudah ada, wujud ini selalunya diarahkan ke bukti adanya, bukan wujud yang sebenarnya. Jadi kalau sudah bertanya misalkan wujud Allah itu seperti apa? Nah, ini kebanyakan akan dilarikan atau diarahkan ke soal hasil yang menjadi ciptaan Allah. Ya, buktinya wujudnya adanya Allah ini, adanya diri kita, adanya alam semesta yang bisa kita lihat, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya air, adanya hewan, dan macam-macam yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Nah, ini wujud adanya Allah, tapi bukan wujud
Allah. Nah, ini yang jadi permasalahan. Selalunya kalau sudah berbincang tentang wujud ini bulet. Ya kan? Ini bulet. Ya. Kadangkala seseorang yang ditanya ini karena mungkin untuk menutupi kekurangannya, bulet terus ini cara menjelaskannya. Kalau terus ditekan, lah terus bagaimana misalnya wujudnya Allah itu sendiri, ya akhirnya menjadi malah beremosi. Ya kan, kebanyakan kan seperti itu. Sudah, kamu nggak usah nanya soal wujudnya Allah, pokoknya kamu percaya. Nah, ini kan bukan jawaban yang mendidik atau bukan jawaban yang bagus. Ini kebanyakan gugur kalau sudah wujud tentang wujudnya Allah itu sendiri seperti apa. Bukan wujud adanya Allah yang sudah menciptakan yang nampak oleh mata kita ini. Nah, ini mungkin perbincangan kita ini agak ekstrim juga sebetulnya. Kita berbincang tentang wujud yang dimaksud wujud yang sebenarnya wujud adanya Allah. Lah kalau sudah menjadi tuntunan, yang sudah menjadi pegangan umat Islam umumnya kan, kalau memang Allah itu wujud, ya harus wujud. Dan yang sebenarnya ketika kita percaya dan menganut agama Islam, maka juga harus tahu wujudnya Allah seperti apa. Nah, kalau kemudian sudah di-cut atau dipotong, nggak usah aneh-aneh atau nggak usah macam-macam. Kok mencari wujudnya Allah itu seperti apa? Nah, itu kadang-kadang kan sudah ditakut-takutin. Nah, nanti kamu tersesat, nanti ini itu dan segala macamnya kan. Nah, sehingga mengkaburkan tentang wujud Allah yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, sayangnya dari alasan-alasan atau dari penjelasan-penjelasan ketika menyentuh tentang wujud Allah yang sebenarnya, bukan wujud adanya Allah dengan pembuktian hasil ciptaannya ini jadi semacam untuk menutupi ketidaktahuannya sendiri. Wah, ya sudah, misalkan istilah ya sudah, nggak usah nyari wujud. Kalau sudah adanya ini kan kita itu harus percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu wujud. Loh, nyatanya ada hasil ciptaannya. Nah, mungkin di beberapa puluh tahun yang lalu mungkin alasan seperti itu masih bisa diterima. Tapi ini zaman milenial kan. Ini zaman milenial. Apa iya anak-anak muda kita yang kritis-kritis itu cukup dengan jawaban yang seperti itu tadi? Kalau memang 20 sifat itu benar, ya ini kan pasti gini kan, yang milenial ini kan seharusnya bisa dibuktikan wujudnya Allah itu seperti apa. Kalau memang tidak ada atau tidak boleh, harus diubah 20 sifat itu. Yang awalnya dari Allah wujud kita bakok sampai selesai, seharusnya jadi Allah tidak wujud, kan begitu kan? Makanya isu ini 20 sifat ini memang jadi perbincangan yang selalu hangat di masyarakat kita dari zaman dulu sampai detik ini juga. Nah, sedangkan kalau kita sudah mengarah ke soal wujud Allah yang sebenarnya, ya ini memerlukan tata cara yang tidak lumrah. Karena apa? Karena keinginan yang tidak lumrah juga kan. Wong yang lainnya itu seringkali tidak menyentuh soal wujudnya Allah, cukup mempercayai hasil ciptaan ini sudah cukup, merasa cukup bahwa ternyata Allah itu memang ada, ada hasil ciptaannya kok. Nah, kebanyakan kan seperti itu kan. Nah, ketika ingin tahu wujud Allah yang sebenarnya itu seperti apa, ini sudah tidak lumrah. Makanya tata caranya juga akan tidak lumrah. Makanya ini memerlukan tekad yang sungguh-sungguh.
untuk benar-benar bisa membuktikan kalau Allah itu wujud, bukan bukti adanya wujud. Jangan. Karena kalau sudah berbincang wujud itu ada dua hal yang memang harus kita gali. Yang pertama, wujud hasil ciptaannya atau bukti adanya Allah itu kan ciptaannya. Yang tadi saya bincangkan itu, yang kemudian wujud Allah sendiri itu seperti apa. Nah, ini nggak bisa serampangan untuk menjelaskannya. Apalagi kalau ada kaitannya dengan 99 asma. Bukankah ada istilah asma Allah? 99 asma. Kemudian sifatullah, berarti dari 99 punya sifat masing-masing. Wujudullah, ya kan? Berarti dari 99 ada wujudnya masing-masing juga. Kemudian ada istilah sirullah. Ada sirinya atau rahasia-rahasianya. Berarti dari 99 ini juga ada rahasia-rahasianya. Makanya tidak akan mudah kita menjelaskannya sebetulnya. Dan ini ada kaitannya dengan syahadat juga sebetulnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kesaksian ini kalau sudah benar-benar mengerti tentang Allah wujud, berarti kesaksiannya ini kan baru kesaksian yang sudah cukup syarat rukun. Jadi kesaksian yang benar-benar sah, kesaksian yang benar-benar punya dasar yang kuat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah ini saya kencengkan ini, ya kan? Jadi kesaksiannya ini tidak hanya berdasar tentang bukti adanya Allah. Bukti adanya Allah apa ya? Ini hasil ciptaannya ini kan. Tidak hanya buktinya hasil ciptaan Allahnya saja, tapi benar-benar wujud Allah itu sendiri. Berarti syahadatnya ini kan menjadi syahadat yang benar. Namun demikian, jika kita sudah benar-benar mengakui bahwa Allah itu ada melalui hasil ciptaannya ini, ya untuk di tahap awal atau tahap dasar, syahadat kita sudah memenuhi syarat di tingkat dasar untuk pemahaman secara syariat. Berarti baru di situ termasuk, artinya kata lain betul-betul baru bisa mengatakan yakin dengan adanya Tuhan atau Allah. Nah, iya, kalau masih berdasarkan tentang sekedar tahu bukti adanya Allah dengan beracukan tentang hasil ciptaannya ini syahadatnya baru benar separuh. Baru separuh ya? Iya, baru separuh. Karena yang dibahas tentang 20 sifat yang mengarah ke wujud ini, wujud hasil ciptaannya dan wujud dari yang menciptakannya itu, kan begitu kan? Itu yang dicari. Iya, harus dicari untuk membenarkan atau untuk melengkapi kesaksian kita, agar kesaksian kita ini sudah cukup syarat dan rukunnya kesaksian. Berarti belum bisa mengatakan bahwasannya saya benar-benar yakin. Nah, belum bisa. Tuhan. Iya. Karena nggak ada yang menyaksikan tadi itu. Iya, karena belum mencapai titik yang namanya wujud yang sebenarnya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ada yang ada yang tidak sependapat, ya monggo silakan. Artinya saya hanya ingin sedikit berbagi opini. Kalaupun pada akhirnya ini dikatakan bahwa ini asumsi pribadi saya secara pribadi, ya tidak ada masalah. Yang jelas tujuan saya tidak ada tujuan yang tidak baik. Nah, kita harus tetap menggunakan akal sehat kita. Wong namanya kesaksian kok, ya kan? Wong namanya kesaksian. Nah, di pengadilan itu kalau nggak benar-benar melihat suatu kejadian, kan sudah tidak layak untuk menjadi saksi kan? Dan tidak berlaku juga kesaksiannya. Nah, begitu juga sebetulnya tentang syahadat itu. Nah, mungkin ada pertanyaan tentang Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Apakah harus betul-betul melihat atau bertemu Muhammad?
Iya kan? Iya. Nah, ini untuk mendapatkan syarat rukun yang benar tentang syahadat kita. Lah kalau soal Muhammad Rasulullah ini sebetulnya tidak mengarah ke soal Nabi Muhammad secara fisik. Artinya bagaimana tentang kesaksian yang kedua itu tadi? Rasulullah atau Nabi Muhammad ini kan mengajarkan, menuntunkan umat ini agar manusianya jadi manusia yang benar, manusia yang punya budi pekerti yang baik, manusia yang taat kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, dari situlah pada akhirnya membentuk manusia yang punya rasa kenikmatan atau rasa nyaman, aman, damai di dalam kehidupannya. Jadi artinya seperti apa? Artinya apapun yang kita rasakan yang berbau kenyamanan, kenikmatan, inilah destinasi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad secara fisik. Kalau kita berbincang Muhammadnya saja ini ya, nah Muhammad itu kan menyatunya rasa nikmat di dalam kehidupan kita. Nah terus kaitannya dengan Muhammad dan Rasulullah ini apa? Kaitannya kesaksian bahwa ada kenyamanan, rasa nikmat yang ada dalam diri kita inilah benar-benar kita rasakan. Itu nanti ada kaitannya dengan syukur nikmat, kesabaran, dan macam-macam di situ itu. Sehingga kalau kita sudah menyadari tentang kenikmatan yang kita miliki, yang ada juga kaitannya dengan yang lain-lain. Yang namanya kenikmatan ini kan ada keterkaitan dengan perilaku kita juga. Bagaimana kita membawa diri dengan baik, selain kita nyaman terhadap diri kita sendiri, juga nyaman dengan orang yang ada di sekeliling kita. Ada kaitannya dengan budi pekerti juga. Bagaimana kita bisa nyaman di dalam hidup kita kalau budi pekerti kita jelek. Ya kan, nah makanya Muhammad Rasulullah ini kita benar-benar bersaksi atas nikmat yang ada di dalam diri kita. Itu sudah cukup. Kalau harus melihat atau harus bertemu benar-benar dengan Nabi Muhammad, ya kapan kita ketemu 1400 tahun yang lalu? Sudah beda zaman. Sudah beda zaman. Iya kan? Nah ini memang harus kita pikirkan dengan seksama tentang syahadat yang setiap hari kita ucapkan di dalam sholat atau di dalam ibadah kita. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang bagus karena isu ini memang sering diangkat di dalam perbincangan-perbincangan, khususnya di masyarakat Indonesia ini. Nah, jadi kesimpulannya begini. Kalau kita berbincang masalah Allah, itu adalah asma-asmanya, pecahan-pecahan daripada asma Allah atau nama-nama lain yang dimiliki oleh Allah, 99 asma. Ya, dari 99 asma ini, nah inilah yang disebut kumpulan atau yang dibilang asma Allah. Ya, dari asma Allah ini turun sedikit sifatullah ya juga 99. Nah, makanya saya ulangi biar tidak salah paham. Ada wujud itulah ya, wujudnya berarti juga ada 99. Jadi dirunut satu demi satu. Kalau memang kita ingin membenarkan benar-benar syahadat kita ini biar betul, maka syarat tentang wujud itu tadi harus dilengkapi. Dan ada dannya ini. Ketika manusia ini sudah bersyahadat sebagai salah satu syarat utama masuk Islam, nah, kemudian Rasulullah menjamin kalau kamu bersyahadat maka kamu sudah akan dijamin masuk surga. Apakah betul? Ya tentu betul. Karena apa? Sudah mendapatkan kenikmatan tadi itu. Akan mendapatkan kenikmatan itu tadi. Muhammad Rasulullah. Ya bagaimana nggak nikmat hidup kita? Apa yang di dalam kesaksian kita yang berupa syahadat itu kita sudah betul-betul mengerti.
Jadi dari syahadat itu maknanya luar biasa. Untuk menggalinya dengan benar, ya tidak segampang yang kita pikirkan. Perlu fase-fase, perlu proses-proses, perlu tata cara, dan perlu juga guru mursyid yang bisa menunjukkan pembuktian bahwa apa yang kita saksikan di dalam syahadat itu sudah benar. Nah ini loh. Nah, ya mudah-mudahan bisa dipahami lah. Mungkin yang saya ucapkan ini ya sedikit perlu berulang-ulang untuk mendengarkannya. Iya, karena ada juga yang bilang begini, kalau pingin tahu wujudnya Allah atau pingin tahu Allah, maka kenalilah dirimu sebelum mengenali Allah. Nah, tapi ketika saya waktu itu menanya pada seseorang itu, orang itu marah-marah gitu kan. Nah, itu kebanyakan umumnya memang seperti itu. Kadang-kala seseorang ini gampang sekali mengeluarkan statement yang seakan-akan yang sudah terkuasainya. Tapi ketika dikembalikan kepada yang mengeluarkan statement ini untuk menutupi kelemahannya, menjadi emosi, temperamentalnya keluar. Nah, ini kan nggak bijak. Yang jadi pertanyaan, entah dia tahu atau gimana? Ya, entah dia tahunya itu benar-benar tahu atau dari sekedar tahu aja. Atau dari dengar bicara atau dari baca bicara. Dengar bicara itu mungkin sebelum membicarakannya dia pernah mendengarkan, atau sebelum membicarakannya dia pernah membaca. Lah kalau hanya dari sekedar mendengar, sekedar membaca, ini kan bukan pelaku. Makanya harus tahu bedanya pengetahuan dan ilmu. Dari mendengar, dari membaca, ini kan pengetahuan saja. Masih belum berupa ilmu, belum. Pengetahuan saja. Makanya harus tahu bedanya ilmu dan pengetahuan. Tuh. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi. Ketika kita mengenal diri kita ini, sebelum mengenal Tuhan, kita harus mengenal diri kita. Loh, pada dasarnya kita mengenal diri kita ini loh akan sama dengan mengenal Tuhan. Ya itu kan sudah dijelaskan di dalam salah satu hadis. Bila mana engkau mengenal dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Nah, sengaja ini hadisnya nggak saya sebutkan biar ya juga mencari referensi sendiri lah. Atau bisa dibalik. Kalau kamu ingin mengenal Tuhanmu, maka kenalilah dirimu sendiri. Nah, baru bisa meyakini, Moy. Ya iya. Kan kebanyakan orang banyak tahu, banyak ini, baru yang tidak enaknya saya betul-betul meyakini. Begitu ditanya yakin apa, nggak tahu. Ternyata yakin yang masih kurang syarat rukunnya. Itu yang jadi. Juga seperti syahadat itu tadi, syahadat yang masih syarat rukunnya masih kurang. Ya mungkin masih terlalu awal untuk meyakininya. Jadi meskipun masih banyak yang kurang atau banyak yang belum terpenuhi di dalam kesaksiannya, nah, sudah buru-buru merasa benar, sudah buru-buru merasa sudah cukup kesaksiannya itu. Padahal masih harus melakukan penggalian demi penggalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nggak ada tujuan menyinggung atau melemahkan atau merendahkan pihak-pihak lain yang sudah pernah mengupas tentang ini. Ini hanya sekedar sharing, sekedar berbagi temuan. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semua yang hadir di sini, juga bermanfaat juga bagi saudara-saudara kita yang mendengar dan melihat apa yang kita bincangkan ini tadi. Tidak ada niat yang tidak baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kelangsungan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin.